Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ferdiana Zulaikha dengan NIM 1000080 dari kelas SMD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi hukum. Langsung saja, yang pembahasan pertama yaitu sosiologi hukum. Apa sih sosiologi hukum itu? Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Menurut Soejono Soekanto, sosiologi adalah suatu atau salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Objek bahasan utama dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya. Selanjutnya yaitu materi tentang sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Sejarah perkembangan sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat. Selanjutnya, pendekatan dan aliran yang ada dalam sosiologi hukum. Pendekatan dipergunakan untuk mempermudah mengkonstruksi struktur pemahaman dengan memerhatikan ruang lingkup serta objek yang ingin dipahami. Aliran sosiologis dalam ilmu hukum yang karena berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, yang dalam bahasa asalnya disebut The Sociological Jurisprudence, adalah suatu aliran pemikiran dalam jurisprudence yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran sosiologi hukum yang melihat hukum sebaliknya, bahwa hukum tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Kedua-keduanya adalah saling menguatkan ketika proses pembuatan maupun ketika diperlakukan, sehingga muncul istilah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Adapun aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum, yang pertama yaitu aliran utilitarianisme. Yang kedua yaitu aliran sociological jurisprudence. Yang ketiga yaitu aliran realisme hukum. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai paradigma-paradigma dalam sosiologi hukum. Pada dasarnya, paradigma merupakan model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap dengan metode apa dan melalui prosedur bagaimana penggarapan itu harus dilakukan. Paradigma dalam proses berpikir merupakan sebuah tawaran saja bagi proses pembelajaran suatu kaidah keilmuan, bukan tawaran akhir. Sepanjang perjalanan umat manusia untuk terus berpikir, maka terbuka banyak sekali kemungkinan untuk timbul paradigma-paradigma baru dengan setting sosial yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengenai teori-teori sosiologi hukum. Teori berasal dari kata teoria dalam bahasa Latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata thea dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Selanjutnya, hukum dan solidaritas sosial. Dalam pemikiran Durkheim mengenai solidaritas sosial dalam karyanya The Division of Labor, yaitu secara mekanis dan organis. Kedua terminologi tersebut perlu dipahami dalam kerangka teori-teori Durkheim mengenai masyarakat.
Bagi Durkheim, solidaritas banyak dipengaruhi oleh fakta sosial. Itu memperlihatkan adanya berbagai cara manusia untuk membangun suatu komunitas atau apa yang disebutnya masyarakat. Durkheim menggunakan istilah solidaritas mekanis untuk menganalisa masyarakat keseluruhannya. Solidaritas mekanis lebih menekankan pada suatu kesadaran kolektif bersama yang menyadarkan pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama. Durkheim juga menyorot integrasi sosial. Menurut Durkheim, bunuh diri lebih banyak terjadi dalam masyarakat yang lemah integrasi sosialnya. Dalam sebuah penelitian dimuat dalam karya tulisnya, Suicide, tingkat bunuh diri rendah di kalangan masyarakat Katolik ketimbang Protestan. Berikutnya mengenai hukum dan perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat adalah suatu produk dengan berbagai faktor dan dalam banyak hal hubungan antara faktor-faktor tersebut. Selain faktor hukum, ada beberapa mekanisme perubahan lainnya, seperti faktor-faktor teknologi, ideologi, kompetisi, konflik ekonomi dan politik, serta masalah struktural. Semua mekanisme tersebut dalam kebanyakan hal saling berhubungan. Hal itu juga terjadi dalam perubahan hukum. Adalah sangat sulit bahwa tidak mungkin untuk menggambarkan hubungan sebab dan akibat. Hukum dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.